Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Nah, seperti janji gua di video mengenai tabung CO2 ya, video yang ini nih. Gua akan melanjutkan pembahasan mengenai CO2, yang mana kali ini gua akan ngebahas bagaimana hubungan antara CO2 dengan gas exchange ya. Dan bagaimana hubungan si gas exchange itu sendiri untuk dapat kita bisa mengatur level CO2 di aquascape itu dengan lebih optimal. Apakah benar gas exchange ini malah membuang-buang CO2 dan merugikan? Nah, ayo kita bahas bersama ya. Pertama yang harus kalian ketahui, konten video ini itu disadur dari artikelnya Dennis Wong di advancedplantettank.com. Jika kalian ingin baca lebih lengkap, bisa kunjungi artikel aslinya ya, di link pada kolom deskripsi. Nah, pada artikel tersebut, Dennis itu menjelaskan pentingnya gas exchange ini dalam mengatur level CO2 di dalam aquascape. Sebenarnya mengenai gas exchange sendiri, gue pernah bahas di video yang ini nih ya. Tapi kali ini gue akan bahas lagi khusus untuk kaitannya dengan CO2 terlarut. Nah, pada hobi akuarium tujuannya itu adalah untuk menambahkan kadar oksigen terlarut di air, sekaligus melepas gas CO2 dari air ke udara, sehingga bisa mencapai kesetimbangan ataupun equilibrium ya. Equilibrium. Gas exchange dari air akuarium ke udara bebas itu ditentukan dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah surface area. Artinya seberapa banyak jumlah air yang dapat kontak dengan udara bebas. Lalu yang kedua adalah surface scum ya, yang dapat mengganggu pertukaran gas. Nah, mengenai surface scum ini gue pernah bahas khusus di video lain ya. Silahkan cek pada link yang ini. Lalu yang ketiga yang mempengaruhi adalah sirkulasi air dan juga arus. Seberapa baik dan seberapa rata arus kalian di permukaan air dan di level air yang lebih dalam. Itu juga dapat mempengaruhi pertukaran gas. Kalau kalian lihat gambar ini nih, keduanya itu memiliki volume air yang sama, namun tank yang sebelah kiri itu memiliki luas permukaan lebih kecil. Artinya, kontak dengan udara bebasnya juga lebih kecil, sehingga gas exchange-nya juga akan lebih buruk. Sedangkan untuk tank yang sebelah kanan, permukaannya itu lebih luas dan kolom airnya itu juga lebih pendek, sehingga jumlah air yang dapat kontak dengan udara bebas lebih besar, sehingga gas exchange-nya juga akan lebih besar. Nah, pada kolom air ya, karena oksigen itu sifatnya lebih ringan, maka oksigen itu akan terkonsentrasi di bagian dekat dengan permukaan air aja. Sedangkan CO2 itu akan menumpuk di bagian kolom air yang lebih dalam ya. Tanpa adanya arus yang merata, oksigen itu akan tetap di permukaan dan CO2 akan tetap di bagian yang lebih dalam. Sirkulasi dan arus yang merata itu akan membawa air di bagian bawah yang sangat kekurangan oksigen tadi ke bagian permukaan, sehingga bisa kontak dengan udara bebas dan memperkaya kadar oksigennya. Selain itu, sirkulasi yang lebih baik juga akan mendistribusi CO2 lebih merata ke seluruh kolom air. Lalu kesimpulannya, untuk gas exchange ini, kalian harus jaga permukaan air itu selalu tetap bersih dan sedikit beriak ya, sedikit mengalir. Dan gunakan arus yang cukup deras dan juga merata. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan awal nih. Apakah gas exchange ini memang benar membuang-buang CO2? Nah, secara logik sih ya, logikanya ya udah pasti. Karena ada gas CO2 yang lepas ke udara bebas, ada yang terbuang ya. Nah, terus kenapa harus ada gas exchange kalau kayak gitu, Bang? Nah, karena ternyata si gas exchange ini juga penting untuk mendapatkan level CO2 yang optimal. Coba ya kalian bayangkan ya, kita tuh menginjeksi CO2 ke sebuah akuarium tertutup ataupun sealed akuarium ya, tanpa adanya udara atau tanpa adanya gas exchange sama sekali. Artinya, seluruh CO2 yang kita injeksikan itu akan tetap berada di dalam air. Mau seberapa kecil pun jumlah CO2 yang kita injeksikan, ya tinggal tunggu waktu aja sampai CO2-nya itu mencapai level yang mematikan untuk fauna. Coba lihat grafik ini ya, sumbu X itu adalah waktu dalam satuan jam. Semakin ke kanan, semakin besar. Sedangkan sumbu Y adalah level CO2, semakin ke atas semakin tinggi level CO2-nya. Garis hijau itu adalah batas level optimal CO2, sedangkan garis merah adalah batas level mematikan CO2 untuk fauna. Nah, jika kita injeksi CO2 yang tinggi tanpa adanya gas exchange, maka akan semakin cepat mencapai level CO2 yang mematikan.
Ataupun jika kita injeksi CO2 sekecil apapun, tanpa gas exchange tetap akan mencapai level mematikan. Tinggal menunggu waktu aja ya, walaupun akan lebih lama, tapi pasti akan mencapai level yang mematikan. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan level yang optimal tanpa harus mencapai level yang mematikan? Kenyataannya, pada akuarium yang terbuka, sekecil apapun pasti ada yang namanya gas exchange ya. Jadi si gas exchange itu akan selalu ada ya pada akuarium yang terbuka. Nah, seburuk apapun gas exchange sebuah akuarium, si level CO2-nya itu tidak akan terus bertambah seperti grafik tadi ya. Karena semakin tinggi level CO2 terlarut di air, maka akan semakin besar perbedaannya dengan level CO2 normal pada tekanan atmosfer. Nah, untuk mencapai kesetimbangan, si CO2 ini harus lepas dan akan lepas ke udara. Lalu CO2 kan juga berkurang karena dikonsumsi oleh tanaman ya. Lalu pressure ataupun tekanan juga berperan pada lepasnya CO2 ke udara. Kalau kalian ingat pelajaran waktu SD atau SMP ya, gas itu kan bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, di dalam akuarium, karena ada airnya dan karena ada arusnya, maka tekanannya itu akan lebih tinggi dibanding tekanan CO2 di udara. Sehingga CO2 di air itu akan cenderung bergerak dan lepas ke udara melalui permukaan air. Jadi, in the real life ya, pada kehidupan nyata, grafiknya itu nggak akan begini ya bentuknya. Karena CO2 itu ada yang dikonsumsi oleh tanaman dan ada juga yang akan lepas ke udara untuk mencapai equilibrium ataupun untuk mencapai kesetimbangan. Maka grafiknya itu akan membentuk kurva seperti ini dan akan flat setelah beberapa jam ya, tergantung injeksinya itu tinggi atau rendah. Nah, pada grafik ini itu juga menjelaskan mengapa injeksi CO2 tabung selama 24 jam tanpa henti itu adalah sebuah pemborosan CO2. Karena kalau udah mencapai level flat seperti ini, artinya itu si CO2 udah mencapai level equilibrium. Yang artinya, mau seberapa besar pun CO2 yang diinjeksikan ataupun ditambahkan lagi ke dalam air, maka tidak akan dapat menambah level CO2 terlarut menjadi lebih tinggi. Ya. Jadinya ya sia-sia, jadinya boros. Semua gas CO2 yang diinjeksikan ke air itu harus pergi ke suatu tempat ya. Either dia larut ke dalam air atau dia lepas kembali ke udara karena sudah mencapai equilibrium. Nah, di saat gua sering bilang CO2 terlarut minimal ideal itu adalah 30 ppm, yang dikatakan 30 ppm itu adalah level pada saat CO2 sudah mencapai level equilibrium ini. Kalau kita kembali ke grafik ini ya, ini memperlihatkan kondisi akuarium dengan gas exchange yang buruk. Garis yang atas itu melewati batas aman CO2 untuk fauna, sedangkan yang bawah pada injeksi rendah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai equilibrium. Nah, pada injeksi CO2 yang rendah, suplai CO2 itu akan turun drastis pada saat lampu baru dinyalakan. Karena tanaman itu lebih banyak menyerap CO2 pada beberapa jam awal fotosintesis. Sehingga level CO2 itu akan berkurang dan tidak cukup untuk fotosintesis pada jam-jam berikutnya. Hal negatif lain, si CO2-nya itu menjadi tidak stabil dan sangat tinggi di akhir fotosintesis, di saat tanaman sudah mengurangi konsumsinya terhadap CO2. Nah, hal ini tuh dapat membuat ikan itu megap-megap ya, gasping ke permukaan air saat lampu akan mati atau baru mati. Karena dia keracunan akan kadar CO2 yang tiba-tiba naik di akhir fotosintesis. Nah, buat yang pakai solenoid, pasti kalian pernah mengalami dan bingung kenapa bisa terjadi seperti itu kan. Padahal pada saat awal-awal lampu nyala, ikannya baik-baik aja, udangnya baik-baik aja. Sering banget nih terjadi kayak gini nih. Karena kalau kita pakai low injection dikombinasikan dengan gas exchange yang buruk, itu akan gampang terjadi seperti ini. Lalu skenario seperti apa yang paling pas? Pada skenario yang perfect ya, yang kita inginkan itu adalah grafik seperti ini. Si CO2 terlarutnya itu mencapai level yang optimal pada waktu yang sangat singkat dan secara ajaib selalu bertahan pada level ini tanpa melewati batas mematikan. Nah, kurva seperti itu tadi hanya bisa tercapai jika kita mengkombinasikan high injection rate ataupun CO2 yang kencang dengan gas exchange yang cukup kencang juga. Jadi pada perfect skenario ini, si CO2 itu akan secepat mungkin mencapai level optimal, sehingga akan mencukupi untuk fotosintesis sepanjang lampunya nyala, tanpa harus melewati level mematikan, karena udah lebih dahulu lepas ke udara melalui gas exchange. Oke, gue simpulkan aja ya, manfaat gas exchange terhadap pengaturan level CO2. Yang pertama itu, kita akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mencapai level CO2 yang optimal. Lalu yang kedua adalah kita itu bisa memperkecil ruang kesalahan ataupun ruang error dalam mengatur bukaan regulator ya. Karena si CO2-nya itu akan lebih cepat mencapai level optimal dan terus bertahan di sana tanpa bisa melewati level mematikan karena adanya pertukaran gas.
Nah, dibandingkan dengan skenario low gas exchange pada akuarium tertutup tadi, injeksi CO2 sedikit aja bisa membuat fauna terbunuh. Lalu keuntungan yang ketiga adalah si level CO2 terlarutnya itu akan lebih stabil. Nah, karena mencapai level optimal dengan sangat cepat, maka konsumsi CO2 oleh tanaman di awal fotosintesis itu tidak akan mengurangi level CO2 terlarut. Lalu manfaat yang keempat adalah oksigen terlarutnya juga mencukupi. Nah, karena gas exchange ini akan membawa oksigen masuk ke dalam air. Nah, ini lebih banyak manfaatnya sebenarnya untuk fauna ya. Idealnya tuh kita pengen CO2 yang tinggi untuk tanaman dan oksigen yang tinggi juga untuk fauna. Yang mana keduanya itu bisa dicapai dalam waktu yang bersamaan. Karena level CO2 dan oksigen di air itu independen ya, alias tidak saling mempengaruhi. Jadi salah tuh misalkan ada anggapan penambahan oksigen itu bisa membuang CO2 ke udara. Oksigen dan CO2 itu punya ruang masing-masing ya untuk dapat larut ke dalam air. Dan ruang kedua gas ini tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi dia tidak rebutan ya ruangannya. Jadi yang benar itu adalah saat kita ingin menambah level oksigen ke air, cara termudah itu adalah melalui gas exchange. Mengambil oksigen dari udara untuk masukkan ke dalam air. Nah, gas exchange ini didapatkan dari surface agitation ya, alias pergerakan permukaan air. Yang mana pergerakan permukaan air inilah yang menyebabkan lepasnya CO2 ke udara bebas. Yang mana sebenarnya hal tersebut juga sangat bermanfaat seperti yang gue jelaskan tadi. Lalu gimana caranya Bang untuk mendapatkan gas exchange yang tinggi? Sebenarnya udah gue pernah jelaskan sih di video mengenai oksigen dan arus ya. Juga di video surface cam, silahkan untuk dilihat terlebih dahulu jika belum. Oke, untuk pembahasan CO2 kali ini sepertinya gua cukupkan terlebih dahulu ya, karena udah terlalu panjang, udah cukup panjang ya video ini. Nah, video berikutnya gua akan bahas bagaimana caranya untuk kita mengetahui apakah level CO2 terlarut kita di aquascape itu cukup atau enggak. Apakah dari BPS, bubble per second, ataupun dari drop checker, atau dari tabel crossplot antara pH dan KH. Bahkan sebenarnya banyak juga sih yang masih salah dalam penggunaan tabel ini. Ataupun mungkin ada cara lain yang lebih mudah untuk mengetahuinya. Makanya tunggu video minggu depan ya, akan gua bahas semuanya. Jika masih ada pertanyaan mengenai CO2 dan hubungannya dengan gas exchange, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Harusnya sih menurut gua sih tadi penjelasan dari gua udah cukup mudah dipahami ya. Atau susah? Ingat, aquascape itu memang tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquariset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Ciao. Chào, tiếp theo